hari Bapak dan Ibu, mudah-mudahan terbukti apa cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada baginda Nabi tidak hanya sebatas kita hanya sebatas ini dan itu, tapi dengan cara kita meneladani gerak langkah atau tidak langkah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya baginda Nabi bersabda, "Thalabul ilmi haribatun alatul muslimin wa muslimatin." Dan artinya bahwa orang Islam. Dan Nabi bersabda, "Cari ilmu itu wajib bagi orang Islam. Islam laki-laki atau perempuan itu mencari ilmu itu wajib." Umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi yang lain, "Beruntung umatmu ya Muhammad, umatmu beruntung." Kenapa beruntung? Walaupun umurnya pendek, tidak panjang, tidak seperti Nabi yang lain. Kalau Nabi yang lain umurnya sampai ribuan tahun atau insya Allah 10.000 tahun. Umurnya panjang, tapi pahalanya sedikit. Umat yang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umurnya pendek, tapi pahalanya melimpah. Pahalanya melimpah hadirnya para hadirin tamu undangan ke acara ini, melangkah demi langkah, satu langkah demi langkah, berjalan kaki ataupun naik motor jauh atau dekat dengan niat karena ini menghadiri acara memenuhi cara cinta yang kepada baginda Nabi. Cinta kepada baginda Nabi kita harus total. Bagi kita kepada baginda Nabi harus total, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh kendor, harus total. Cinta kepada baginda Nabi harus kita dalam hati. Taat kepada Nabi termasuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang telah baginda Nabi Rasulullah sampaikan, perkara yang diperintah atau perkara yang dilarang, semua yang diperintahkan itu bukan atas dasar hawa nafsu, tapi atas dasar izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, atas wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Taat kita kepada baginda Nabi termasuk kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terang dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum Rasulullah," yang artinya wahai Qul, katakan Muhammad, perintah Allah kepada Nabi. Qul, kata Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jikalau kalian cinta kepadaku, cinta kepada Allah, maka ikuti aku, ikutilah sabda baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada baginda Nabi itu berarti cinta kepada baginda Nabi menjadi tanamnya hati. Kita tenang kalau cinta berarti baca sholawatnya tidak senang banyak baca sholawat terserah. Kalau kita baca sama halnya, kalau kita cinta pada sesuatu, cinta pada sesuatu, mestinya kita menyebutnya terus-menerus. Karena cinta menyebut terus-menerus, dan kita cinta kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca selawat kepada Nabi kapan, setiap hari, kapanpun dan dimanapun. Kita baca selawat agar kita baca selawat duduknya kayak sambil berdagang kita baca selawat. Tidak Pak, baca selawat tidak tahan, artinya tidak dengan lisan yang dengan cara lisan, tapi dalam hati. Kalau dengan lisan pakai pikiran nanti jadi yang tidak bagaimana. Dia baca di dalam hati, baca selawat yang hari. Selawat itu bermacam-macam. Selawat ada yang panjang, ada yang pendek. Selawat ada yang panjang, ada yang pendek.
selawat mulia, ada selawat mulia, kepanjangan, ada Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kepanjangan lagi, jadi pendek lagi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli sayyidina Muhammad, kepanjangan lagi, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Pendek luas Muhammad, sallallahu Muhammad, pendek lebih panjang lagi. Aku gak sempat, perlu dipertanyakan suami waktunya penting apa enggak? Karena di dalam surat lima waktu zuhur dan asar, maghrib, isya dan subuhnya. Dan subuh itu di dalam sholat itu ada baca sholawat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau rokaat tahiyat awal, di tahiyat awal itu sunnah. Di tahiyat akhir setiap sholat 5 waktu, tahiyat akhir itu sholawatnya itu wajib. Kalau meninggalkan sholawat tahiyat akhir berarti tahiyat rokaat. Kita harus menanggung para hadirin Allah. Maka dari itu, kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu berarti kita enteng dalam sholat, berarti kita enteng kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah ini ada sejarahnya bagi Nabi. Pengen tahu sejarah bagi Nabi, tentu kita harus mengaji di pondok. Di pondok-pondok mencari ilmu, di pondok sendiri itu ada diterapkan bila tidak nampak sendiri teladan bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pulang dari ngaji, anak itu kalau masuk ke rumah baca assalamualaikum apa tidak? Manggil assalamualaikum apa tidak? Kalau baca assalamualaikum apa terus setelah salam dengan kedua orang tua sujud, sudah alhamdulillah dari tinggalan abadi dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagi Nabi adalah paman yang baik. Bagi Nabi diutus ke dunia ini tidak lain apa inna itu diutam lima makarim al-akhlak. Bagi Nabi diutus ke dunia ini tidak lain hanya untuk menyebarkan akhlak tingkah laku. Bagi Nabi sopan bersantun saking sopannya bagi Nabi sopan lemah dan lembut tidak kasar lebih kepada anak kecil. Ada di salah satu cerita riwayatnya bagi Nabi itu bagi Nabi itu sholat di saat waktu di saat sujud bagi Nabi Sayyidina Hasan dan Husain bergantian. Pertama Sayyidina Husain menaiki tubuh bagian Nabi di saat sujud. Tapi bagian Nabi tidak beranjak. Beliau sujud sampai Sayyidina Hasan dan Husain ikut menetap. Tidak berada di punggungnya bagian Nabi. Turun dari punggungnya bagian Nabi. Tapi ternyata tidak. Sayyidina Hasan selesai naik di hubungan Nabi bergantian Sayyidina Husain naik di punggungnya sampai selesai, sampai dia jenuh memainkan seperti itu. Bagi Nabi tapi tidak semata-mata bangun atau marah, tapi tidak dibiarkan saja itu satu cerita yang diceritakan bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Nabi disebutkan bagi Nabi itu disebut orang yang sopan dan santun yang lembut. Satu sopan santunnya, satu lemah dan lembutnya. Mohon maaf, orang kafir Quraisy itu sulit kepada bagi Nabi. Tersentuh hatinya kenapa? Karena akhlaknya bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memperingati acara lahirnya bagi Nabi berarti karena kita cinta, karena kita ingin telah mendapatkan syafaatnya bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin Allah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di acara maulid ini kita bisa senantiasa
meneladani akhlak baginda Nabi, dan juga kita senantiasa tidak meninggalkan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi, yaitu sholat lima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuhnya. Karena sholat ini bertanda kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sholat ini kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda yang diteladani oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin Allah, dan mudah-mudahan kita di acara maulid ini hadir apakah di rumah yang niat hadir karena ini syafaatnya, karena ingin diakui umatnya, bisa menjadi bekal kita ke akhir zaman. Amin Allahumma amin. Rahimahullah. Sekian dari kami, apabila ada kurang kuat, ada yang kurang berkenan dan kurang sopan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ini surah Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.